Halo, kita bertemu lagi dalam mata kuliah pengantar ilmu peternakan. Masih untuk materi pertemuan minggu pertama. Memang agak banyak videonya supaya Anda mendapat patokan lebih banyak untuk mencari referensi lainnya. Ayo, semangat! Kali ini kita akan membicarakan tentang berbagai fungsi ternak untuk kehidupan manusia modern. Sebelumnya, mari kita ingat kembali beberapa alasan mengapa hewan atau ternak dimanfaatkan oleh manusia. Alasannya antara lain, hewan dapat mengubah pakan menjadi pangan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Sedangkan 25% luasan dari permukaan bumi belum dimanfaatkan untuk produksi makanan manusia. Artinya masih sangat luas lahan yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi sumber pakan ternak. Kemudian, rata-rata negara di dunia ketiga tidak mempunyai sumber tenaga yang cukup untuk pertanian, sedangkan untuk mekanisasi juga belum mampu. Oleh karena itu digunakan ternak untuk membantu kegiatan pertanian. Yang lainnya, hewan yang didomestikasi memiliki fungsi antara lain sebagai pemasok sumber protein hewani. Artinya, ternak dibutuhkan agar balance diet manusia bisa tercapai. Tapi selama ini kebutuhan akan ternak masih cukup tinggi. Karena ternyata masih sangat banyak masyarakat yang memiliki keseimbangan nutrisi yang belum tercapai. Ini tertulis balance diet tidak tercapai. Coba ingat-ingat lagi materi beberapa video sebelumnya tentang berapa target kecukupan protein hewani yang telah dipenuhi oleh manusia Indonesia. Berapa yang sudah terpenuhi dari produk ternak Indonesia dan lain-lain. Sekarang mari kita mengenal lebih mendalam tentang berbagai fungsi ternak. Anda bisa menambahkan koleksi informasi Anda sendiri. Yang pertama dan umum Anda ketahui adalah fungsi ternak sebagai penghasil makanan yang berprotein. Itu fungsi ternak yang pertama dan utama. Artinya sebagai penghasil sumber protein hewani, baik dalam bentuk daging, telur, atau susu, macam-macam kita bisa konsumsi. Bisa kita mengkonsumsi dalam bentuk segar, atau bisa juga setelah diproses dalam bentuk lain, misalnya kalau susu menjadi yogurt, jadi keju, jadi dangke, jadi susu kental manis, jadi susu bubuk, atau jadi bahan pembuat kue, bahan pembuat es krim. Daging misalnya, daging bisa jadi sosis, jadi bakso, atau Anda juga bisa makan dalam bentuk beef stick misalnya. Terus telur misalnya, telur Anda tidak makan telur segar, telur mentah saja misalnya, telur asin juga bisa, atau telur yang dibuat tepung misalnya, dan lain-lain. Fungsi lain dari ternak yang kedua selain sebagai pemenuh kebutuhan protein adalah sebagai fungsi alat transportasi. Tentunya tidak di perkotaan besar, namun di pedesaan masih sering dijumpai kuda misalnya, sedang ditunggangi oleh manusia untuk pindah dari suatu tempat ke tempat lain. Di sana belum ada alat transportasi seperti mobil, motor, atau kereta misalnya. Jadi kuda menjadi alat transportasi juga kadang-kadang dipadukan dengan gerobak seperti ini, gerobak yang berfungsi untuk mengangkut manusia. Yang lainnya, fungsi ternak yang lain adalah sebagai alat bantu di bidang pertanian, alat bantu sebagai tenaga kerja di sektor pertanian. Artinya, tenaga dari ternak, bisa kuda, bisa sapi, bisa kerbau, dimanfaatkan oleh manusia. Anda tentu pernah melihat kuda ada berjalan di pematang sawah atau sedang berjalan di jalan raya
di desa, dan di punggungnya terdapat berkarung-karung beras atau gabah yang sedang dibawa ke pabrik penggilingan beras misalnya ya. Atau ternak seperti kerbau ini, atau sapi atau kuda, itu sedang Anda lihat mereka sedang digunakan menarik bajak di sawah karena petaninya belum punya traktor. Pernah lihat ya? Oke, selanjutnya fungsi ternak yang lain adalah sebagai penghasil produk hasil ternak seperti wool. Misalnya, ada domba yang menghasilkan wool, dan domba itu sebagai wool dari domba tersebut sebagai bahan baku pembuat benang. Dan selanjutnya nanti benangnya dipintal menjadi kain, jadi jaket, jadi kaos kaki. Biasanya digunakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah yang agak sejuk atau bahkan dingin. Biasanya ada jenis ternak tertentu yang memiliki kualitas serat wool yang baik untuk dijadikan pakaian. Ada pula serat wool dari ternak kurang cocok dijadikan pakaian karena agak kasar kualitasnya, jadi hanya menjadi bahan baku pembuatan karpet. Fungsi lainnya dari mendomestikasi hewan adalah memaksimalkan sifat yang dimiliki oleh hewan. Misalnya, seekor sapi memiliki karakter penghasil daging yang baik, maka bangsa sapi tersebut diseleksi, kemudian dikawinkan untuk menghasilkan turunan yang baik sebagai penghasil daging. Prinsip yang sama juga berlaku untuk ayam petelur misalnya, untuk sapi perah, kambing perah, kuda, dan lain-lain. Contoh lain, kuda juga bermacam-macam sifat khas yang diinginkan oleh peternak kuda saat memelihara kuda. Misalnya, ada kuda tipe tarik, ada kuda tipe pacu untuk balapan, ada kuda yang bisa menari, atau ayam. Sama halnya, ayam juga ada macam-macam. Ada ayam tipe petelur, ada ayam tipe pedaging, ada ayam tipe penyanyi. Baru dengar ya, ada ayam tipe penyanyi ya. Nanti kita belajar lebih lanjut tentang ayam tipe penyanyi. Oke, jadi nanti ada waktu khusus kita akan pelajari tersendiri tentang berbagai macam tipe ternak dan pengelompokannya. Fungsi ternak ada pula bukan untuk fungsi utama dari kebutuhan primer manusia. Ada pula ternak yang dipelihara untuk kebutuhan sekunder atau bahkan tersier, seperti misalnya domba Garut ini di Jawa Barat dipelihara untuk menjadi domba aduan. Kegiatan tersebut, adu domba, adalah suatu campuran kebudayaan dan kesenian yang bisa menjadi daya tarik pariwisata. Atau kuda renggong seperti ini di daerah Jawa Barat juga, yang memiliki kemampuan khas untuk menari saat kudanya mendengar musik. Biasanya digunakan pada saat upacara hitanan. Hal tersebut juga berhubungan dengan budaya dan kini juga menjadi daya tarik kesenian dan pariwisata daerah. Ada pula kemampuan kuda untuk berolahraga seperti kuda pacu. Kuda ditunggangi untuk pertandingan rodeo seperti ini, atau kuda untuk lompat rintang seperti ini, dan lain-lain. Masih banyak. Ada pula misalnya jenis ayam yang dipelihara tadi bukan sebagai penghasil daging tapi penghasil telur. Tapi ternyata ayam tersebut menghasilkan income yang lebih besar bagi pemiliknya. Apalagi bila ayam tipe penyanyi seperti ini menang dalam kontes berkokok. Anda tentu pernah dengar bila ayam penyanyi dari Kabupaten Sidrap itu banyak yang juara ya, ayam gaga. Jadi ya, ayam gaga adalah ayam khas dari Kabupaten Sidrap yang jagoan untuk berkokok ya. Masih banyak hal yang bisa Anda teliti dan dijadikan materi sebagai
materi penelitian tugas akhir, atau untuk lomba karya tulis ilmiah, atau untuk lomba PKM misalnya, Pekan Kreativitas Mahasiswa, dan lain-lain yang Anda bisa lakukan selama Anda menjadi mahasiswa. Selanjutnya, hal berikut tentu Anda masih ingat, yaitu fungsi ternak yang bisa mengubah butiran dan hijauan yang tidak bisa dikonsumsi oleh manusia menjadi suatu produk seperti daging, telur, susu, tenaga, wool, dan lain-lain yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Selain produk utama yang dihasilkan oleh ternak, ternyata sangat banyak produk yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yang terbuat dari produk sampingan atau yang disebut dengan byproduct. Misal, dari kulit ternak sapi atau ternak kerbau bisa dibuat macam-macam barang seperti tas, ikat pinggang, sepatu, jok mobil, dan lain-lain. Atau yang lain dari lemak hewan, ini animal fat, bisa dibuat permen karet, permen biasa, dan lain-lain. Dari tulang belulang, dari kuku, ini kuku, dari tanduk, bisa dibuat gelatin. Gelatin biasa digunakan untuk membuat es krim, membuat kue, membuat biskuit, dan lain-lain. Pengetahuan ini juga bisa menjadi referensi Anda bila Anda pergi ke luar negeri atau Anda membeli produk pangan dari luar negeri yang mengandung gelatin. Anda harus waspada dan harus teliti. Gelatin tersebut dibuat dari hewan apa? Bila umat Islam mengkonsumsi yogurt atau cake yang mengandung gelatin dan ternyata bahan dasar pembuat gelatinnya dari tulang babi, cukup bermasalah, bukan? Nah, produk sampingan dari ternak bisa dimanfaatkan untuk membuat lem, membuat kosmetik, membuat wax yang suka buat mengkilapkan motor, mobil, misalnya sabun, buat sikat, buat lilin, buat pupuk, dan lain-lain. Juga yang lain dari daging tetelan atau scrap meat bones, dari sisa-sisa daging, dari darah misalnya, itu bisa dijadikan pakan ternak, ya. Kemudian pembuatan obat dari pankreas ternak. Jadi untuk obat diabetes itu mengambil bahan dasar insulinnya dari pankreas ternak. Yang lain misalnya yang termasuk byproduct adalah pembuatan heparin yang memanfaatkan bisa dari darah, bisa dari paru-paru ternak, itu dibuat menjadi heparin, itu untuk obat. Dan lain-lain, masih banyak lagi byproduct yang bisa dimanfaatkan. Baik, sangat banyak bukan produk-produk yang digunakan oleh manusia yang ternyata bahan dasarnya dari ternak. Coba sekarang Anda cari lagi berbagai macam produk yang dibuat dari ternak. Kini kita main dulu. Kita sedikit bermain supaya Anda tidak jenuh. Sekarang lihat gambar berikut. Silakan pilih barang apa yang bukan dibuat dari bahan asal ternak. Which of the following was not made from animals? Ya, silakan memperhatikan gambar di layar. Ada permen karet, ada lipstick, ada roll film, ada margarin, ada ini agar-agar, ini marshmallow, ada pupuk, ini permen, ini lem. Anda sudah pelajari sedikit tentang produk hasil ternak, produk sampingan atau produk hasil ternak yang bisa dibuat berbagai macam produk yang digunakan oleh manusia. Silakan ingat-ingat lagi, kemudian analisis dan
jawab. Bisa menjawab yang mana yang bukan berasal dari bahan asal ternak. Sudah? Bisa? Oke, jawaban yang benar adalah margarin. Siapa yang benar? Kenapa? Kenapa margarin? Karena margarin terbuat dari bahan dasar kelapa, bukan dari produk yang dihasilkan oleh ternak. Apa bedanya dengan mentega? Ada yang tahu? Mentega, margarin. Apa bedanya? Oke, mentega dibuat dari bahan dasar susu. Bisa susu sapi, bisa susu kerbau, bisa susu kambing. Oke. Baiklah, jadi Anda sudah paham ya bedanya margarin dengan mentega. Bagaimana? Kita akhiri dulu pembelajaran kali ini. Tetap semangat, tetap bangga menjadi mahasiswa peternakan yang belajar dengan gembira. Kami peternakan, kami bangga.